Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, Aki ini sebenarnya masih dalam perjalanan tadi ingin menyusul keberadaan Bang Ray Lampung ya. Katanya dia mendatangi markas dari bos preman tersebut ya. Tapi tadi ketika Aki sampai melintas di pinggiran kampung, Aki dipanggil dari warga katanya. Ki, kita makan daging korban dulu katanya. Wah ya, alhamdulillah kata Aki, ini mungkin rezeki. Makanya Aki setelah ba'da juhur ini Aki kembali lagi ke hutan ya. Mudah-mudahan ya. Ya, Aki ini bisa bertemu dengan Bang Ray ya, karena kemarin katanya Bang Ray menyusul ke, dan katanya sempat bertarung dengan bos preman tersebut. Ayo kameramen, kita ke Gubuk Kesamat. Ini sudah tidak jauh lagi, matahari terik sekali, panas sekali ya. Inilah yang namanya kita saudara itu kan harus saling mengingatkan, harus saling membantu apabila ada salah satu kita yang mendapatkan permasalahan. Tapi Aki yakin ya Bang Ray Lampung ini bisa mengatasi dari bos Gimon ini ya. Ya, tapi bagaimanapun kita juga harus waspada. Bagaimana liciknya bos Gimon ini memanfaatkan Janggar, Perdi, Supeng ya, untuk selalu berada di samping dia agar apa kekuatan sampai semula. Ayo kameramen, kita sembunyi. Kameramen, nampaknya sudah ada. Ayo kameramen. Kenapa di Gubuk Kesamat ada yang menunggu? Apakah ini warga atau? Tapi Aki melihat gagaknya sangat curiga. Ya Allah, Perdi. Ayo kameramen, mau apa dia di Gubuk Kesamat? Perdi, kenapa kau berada di Gubuk Kesamat? Memang aku menunggu kau di sini Kesamat. Apa pentingnya kau menunggu Kesamat dari tadi sudah 1 jam lebih aku di sini. Oh, kau sudah 1 jam lebih? Iya. Ya, Aki dari pagi memang keluar ke perkampungan, bahkan bertemu dengan warga. Pantes Diajak saja. ngomong. Apa perlu kau ke Gubuk Kesamat? Kenapa ada hal penting? Bisa aku bicara dulu. Kita Baik-baik. bicara dulu, tidak apa-apa. Ini ada kabar gembira yang sangat bergembira untuk hatimu. Selamat. Kabar gembira? Ya, Kabar gembira bagaimana? Jadi apakah benar-benar bos preman tersebut ingin bertobat? santai dulu Selamat. Ini intinya yang penting pasti kau senang. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Aki yakin mungkin ini berita bahwa bos preman, bos Gimon ini akan bertobat dengan tanpa embel-embel. Begitu maksudmu? Iya. Tapi aku tanya dengan kau. Kau sudah makan daging korban belum? Alhamdulillah tadi Aki sempat bertemu dengan warga dan Aki diberi daging korban dan sudah dimasak enak sekali. Sudah kenyang? Alhamdulillah sudah kenyang sekali, Bos. Kau tidak memberiku. Bagaimana Aki ingin memberi kau, Perdi, kalau kau tidak ada? Kalau seperti ini, Perdi, apakah tidak indah dunia ini, Perdi? Datang dengan ramah, dengan senyuman. Aki juga ya mungkin tidak akan menebarkan amarah, benci ataupun apa, karena Aki ini selalu menganggap setiap orang itu adalah saudara. Kau sudah tahu kabar Bang Ray Lampung kemarin? Nah, justru itu, Perdi. Aki ini tadi pagi subuh ingin menyusul keberadaan Bang Ray Lampung. Katanya dia jadi begini Ki Selamat ya. Jadi bagaimana? Setelah kau memakan daging korban hari ini, kemarin itu Bang Ray Lampung sudah menjadi korban. Apa maksudnya, Perdi? Kenapa? Jangan kau bermain-main, Perdi. Jangan kau Hah? bermain-main. Kenapa? Aku kira kau datang membawa kabar gembira. Ternyata kau hanya ingin memberi kabar pamer bahwa Ya iyalah. Seorang ketua kalian ya, yang kalian anggap Bang Ray Lampung itu paling hebat. ya pasti tidaknya, Perdi. Dia sudah kami tumbangkan kemarin. Sudah kami korban. Jaga mulutmu, Perdi. Korban apa maksudmu? Korban. Ya itu kan. Sudah kami injak ada kemarin. Jaga, Perdi. Kurang aja kau. Kurang aja kau, Perdi. Apa? Kok kamu marah? Kalau sampai itu memang benar-benar terjadi, Perdi, Aki tidak akan pernah. Kau tidak usah marah. Seharusnya kau senang. Apa maksudmu membuat Kiselamat senang dengan tumbangnya Bang Ray Lampung? Itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin, Ya, Perdi. kau Tidak mungkin. tidak usah emosi. Saya kan belum berbicara aku ini Ki Selamat. Apa maksudnya tujuan berbicara seperti itu? Tujuanku ke sini, aku pengen kasih tahu kau, aku pengen nanya kau sudah tahu kabar Bang Ray belum? Itu aja. Justru itu makanya Aki tadi keluar dari gubuk ini dan ternyata ketika pulang kau sudah ada di sini. Aki kira kau akan memberi kabar gembira bos preman tersebut bertobat, tapi ternyata kata-kata membuat telinga Selamat peka, tahu kau? Marah kau. Kurang aja kau, Perdi. Kamu kurang aja kau ini. Kurang aja kau, Perdi. Kau memancing amarah aku, Perdi. Kenapa kau Kalau marah? sampai memang benar itu terjadi, Perdi, saudara-saudara dari Bang Ray Lampung tidak akan Bukan pernah kalau percaya. sampai lagi. Sudah terjadi Selamat. Tidak mungkin, Perdi. Kata siapa tidak mungkin? Saya sendiri yang menghantamnya dengan bos Gimon saya.
Oh. Dengan Bos Gimon. Kau sendiri dengan Bos Gimon. Jangan-jangan Iya. di situ sudah ada janggal. Dia sudah dihantam dadanya dengan Bos Gimon. Bagaimana kalian bisa mengatakan? Tidak mungkin. Bang Gay bukan orang sembarangan. Terserah kau kalau kau tidak Jadi percaya. kau ini hanya datang ke sini ingin menyampaikan bahwa korban berikutnya Kiselamat, begitu maksudmu? Ya, maksud saya begini, makanya kau dengar dulu pembicaraanku Selamat. Silakan kau bicara. Setelah Bang Re itu nomor 6 dan jadi korban, nah giliran kau nomor ke-7 kalau mau. Apa maksudmu? Kiselamat ini Korban? maksudnya korban ini, korban ini. Emang biar kau ini. Kau memang mati amal. Selamat, kau jangan emosi, Selamat. Kenapa kau emosi? Siapa yang tidak? Seharusnya kau senang. Apa maksudmu Tumbang. Hah? Kau katakan ketika bagi tumbang aki senang. Otakmu memang sudah miring tadi. Kalian menyampaikan ketika bertemu di bendungan tersebut bahwa kalian ingin bertobat dengan husuk katanya, tapi dengan embel-embel. Kiselamat harus menjaga diskotik. Bang Gay harus menjaga. Dengar kau ya. Kau dengar, kau ucapkan doa kau ya. Tidak usah nada. Wajar kami itu menghantam dari Lampung dan kalian semua. Apa wajarnya? Kenapa? Kami bertobat, minta tolong sedikit, kalian tidak mau. Itu bukan minta tolong, Peggy, sama saja kau ingin menjebukkan Kiselamat, menjebukkan Bagai dan saudara-saudaranya. Kan minta tolong, bukankah menolong itu secara ajaran kalian itu istimewa? Memang benar, Peggy, menolong itu adalah hal yang baik. Tapi ketika menolong kalian bertobat dengan menjaga semua pekerjaan kalian diambil alih kepada kami, dengan menjaga diskotik, menjaga ini, itu sama saja. Kau ingin menjemputkan Kiselamat bagi Lampung ke Lembah Hitam tempat kalian berada itu, Peggy. Tidak pernah menjeburkan kalian ke lembah hitam. Yang ada kalian itu kami kasih harta, kami kasih uang, wanita, bohai, semua ada. Tetapi kalian menolak. Otak kau Bukan sudah kait miring. indah. Emang otak kau sudah miring, Peggy. Otak kau memang sudah miring, Peggy. Kenapa? Siapa yang mirip? Tidak ada yang mirip. Kau katakan, Hah? kau pergi ke wanita. Tapi bos preman tersebut mengatakan, Gimon tersebut mengatakan apa? Apa? Jaga Bang Gay. Dan uangnya serahkan kepada kalian juga. Otak kalian memang sudah miring. Bahkan uangnya pun tidak diserahkan kepada Gimon, bos preman tersebut. Kiselamat Bang Gay akan pastikan tidak mungkin menjaga diskotik menggantikan pekerjaan kalian. Ingat itu. Ini yang tidak kami suka. Ini yang paling kami benci. Nah, setelah kami bikin onar, segala macam, ngacak-ngacak, kalian tidak terima. Suruh tobat. Giliran kami bertobat, tapi kau tak mikir. Tidak Kau yang tidak mikir, kami. Peggy. Kau yang tidak mikir, Peggy. Kenapa kau? Kau memang memancing amarah. Kau. Kenapa? Kau datang ke sini rupanya hanya ingin mengejek Kiselamat, merendahkan Kiselamat. Bukan mengejek saja Selamat. Bahkan kau akan kami urutkan ke nomor 7 untuk kami jadikan korban. Jaga mulutmu, Peggy. Kenapa? Jaga. Kalau itu memang niat dan tujuanmu, Peggy, tangan Kiselamat itu tidak akan pernah tinggal diam, Peggy. Makanya itu Selamat, kalau kamu tidak mau yang ke-7 jadi korban, kau harus menuruti kami. Kau bujuklah Re itu. Sampaikan dengan Bos Gimon ya. Bos Gimon sampaikan, ini ucapan dari Kiselamat ya. Setapak pun Kiselamat tidak akan pernah mengikuti langkah dari Bos Gimon tersebut. Ingat itu. Oke, kau menyesal Selamat. Nanti kau menyesal nanti. Kalau kau sudah dihantam dengan pusakanya Bos kami, Bos Gimon. Bisa kau lebih dari Bang Re Lampung pada. Kalau dihantam dengan pusaka, tapi Aki yakin ya. Yakin sekali, Peggy, ketika Aki meniti sebuah kebaikan, jalan sedikit ke sebuah kebenaran, Aki yakin yang Maha Kuasa akan memberikan pertolongan, Peggy. Jangan terlalu sombong kau. Jangan kau terlalu sombong, Peggy. Ingat, Peggy, ya, ingat. Kita hidup ini hanya sementara, Peggy. Tapi kalau kau memang tidak bisa diajak bicara baik-baik, Peggy, terserah kau, Peggy. Sudahlah Selamat. Aku paling benci ceramahmu. Aku tidak senang dengan ceramahmu. Intinya Bang Re Lampung sudah kami nomor 6. Apa? Korban. Jadi korban nomor 6. Jadi nomor 7 Kiselamat. Ya, Kau, Peggy. Ngaji kau, Peggy. Kurang ngaji kau, Peggy. Hah? Memang Aki brengsek. kalau kau berani Selamat, jangan kau serang-serang seperti itu Selamat. Aki tidak akan menyerang, tapi ucapanmu Aku sudah baik kesini Selamat. Sebenarnya aku tidak membuat telinga Kiselamat ini mendidih panas. Tahu kau? Sebenarnya Selamat, aku kesini tidak mau berpikirkan. Cuma aku mau ngasih informasi. Oh, Kalau Bang Re Lampung sudah kami injak-injak dah. Oh, jadi kau datang ke gubuk Kiselamat ini hanya ingin memberitahu Ya. peringatan kepada Kiselamat, segeralah ikut Bos Gimon. Tetapi kalau kau masih ngeyel, kau masih bersikeras,
kepala seperti batu. Termasuk kau ngamuk. Ini musuh kau. Ini musuh kau. Ini dari Bos Gimun. Jadi kau membawa pusaka ini hanya untuk memberikan kaki selamat. Bos Perdi, ya, aku sampaikan kepada kau Perdi, ya. Ketika kau menghajar orang tuamu saja dari kaki selamat mendidik, apalagi ketika kalian mengatakan sudah membuat Banggai Lampung menjadi korban dari kalian, itu tidak mungkin Perdi. Fakta. Fakta itu fakta. Sudah terjadi. Fakta sudah terjadi. Ini pun fakta Perdi. Gimana kita selamat? Hah? Pusaka apa yang kau bawa Perdi? Ini dari Bos Gimun. Berarti semuanya sudah dipersenjatai dari lima untuk peperangan ini. Tidak perlu tahu kau itu. Intinya aku sudah mesti. Ini kita ada pusaka. Kalau kau bisa ambil saja, mau kau? Hah? Aku tidak butuh pusaka-pusaka gelap seperti kalian. Ambil saja, ayo. Ayo, aku yakin. Ya, Kalian belum kukeluarkan saja. Pusaka ini sudah dilukai. Selamat. Jadi kau yakin sekali, Peggy. Kau yakin sekali bahwa kau mendatangi gubuk keselamat ini setelah membawa pusaka dari Bos Gemon, kau akan bisa membabat siapapun. Dan kau berikan peringatan kepada keselamat, segera ikut Bos Gemon atau menjadi korban ketujuh. Itu udah positif. Kau kusuruh ikut Bos Gimun. Tetapi dasarnya dulu ya, kau bujuklah Re supaya menuruti apa kata kami, biar kami sempat tobat. Selesai, itu saja. Jadi bujuk Bang G supaya kalian memang benar-benar bertobat. Ya, Dengan karena aku yakin kau bisa membujuknya itu. Aki mungkin bisa menyampaikannya, bahkan mungkin bisa mengajak dia bicara baik-baik. Bagaimana caranya supaya kalian memang benar-benar Ini. Selamat. Karena aku tidak paling tidak suka Selamat yang namanya banyak berbicara itu. Jadi aku sangat senang sekali Selamat. Aku boleh cerita Selamat. Jadi aku ini Selamat dikasih pusaka dengan begitu. Untuk apa? Untuk hantam dadanya Re dengan hantam mukamu. Jadi untuk menghantam Bang G dan menghantam Iya Selamat ini. Mana sahabat-sahabatmu katanya yang ingin bantuku? Hah? Temukan denganku. Hah? Siapa? Yang kata kau bisa berkau yang katanya bisa berdoa, bisa menyelamatkan kalian. Tunjukkan padaku. Aki yakin sahabat-sahabat keselamat, sahabat-sahabat orang baik, dan dia pasti mendoakan keselamat tetap menemui keselamatannya. Mana? Walau- Tai! Semua segera tai kalian ya. Oh, kau merasa jumawa sekali. Aku paling hebat, terkuat di muka bumi ini. Wow! Kau kira keselamat tidak membawa tameng hidupnya? Mustika dari Bunda Ratu ini. Apa itu? Ini mustika yang diberikan dari Bunda Ratu untuk menjaga keselamatan dari keselamat. Apa itu Selamat? Kau ingin tahu? Ini mustika dari Bunda Ratu. Ternyata kau membawa pusaka yang memiliki aura hitam yang sangat luar biasa. Jadi, kalau kau menggunakan pusaka, baiklah. Lagi, aku ingin bicara baik-baik. Dari tadi aku mendengarkan ocehanmu. Aku yakin Bang G hanya memberi kesempatan kepada kalian agar kalian bertobat memang benar-benar dari hati. Bukan ada iming-iming apa. Aku yakin. Apakah benar Bang G dibabat dari pusakanya Bos Gimun? Sudah 2 kali kukatakan padamu. Fakta sudah terjadi. Memang sudah terjadi. Artinya sudah. Tak usah kau tanya lagi. Tinggal kau lihat tuh. Udah sekarat ataupun udah musnah si Re itu. Peggy, Hah? aku ingin bicara dengan kau, Peggy. Bagaimana? Aku tidak ingin pusaka. Jangan! Masukkan itu kau! Baik.
Tapi sarungkan pusakamu. Kalau kau sarungkan pusakaku, aku akan memasukkan. Baiklah, kita bicara baik-baik. Kalau kau menggunakan pusaka, aku tetap akan menggunakan mustika dari Bunda Ratu ini untuk menangkal pusaka yang mengeluarkan cahaya merah yang aku lihat berkelebat di mata Kisama tadi. Peggy, apakah mungkin ketika kalian menghajar Bangkai Lampung, bos preman benar-benar bertobat? Apakah mungkin ketika diskotik, bar yang kalian jaga diserahkan kepada Bangkai Lampung Dan menyetor dengan bos itu, ya kami akan bertobat. Nah itulah yang aku tidak suka. Kenapa? Kalau memang begitu akan kami serahkan kepada masyarakat ataupun orang-orang Bahkan bangkai itu sudah bos Kimon tawarkan, dapat sedikit, jadi cuma dapat. masih tidak mau. Kami tidak ingin harta-harta yang kalian dapatkan dengan cara tidak benar dan haram tersebut. Tapi kalian melihat kami semua tobat. Kami bukan ingin melihat kalian taubat seperti itu, tapi yang diinginkan dari Bangkai Lampung, kalian memang benar-benar taubat untuk diri kalian sendiri, bukan untuk kami. Tidak ada gunanya Kiselamat ini walaupun Kan kamu minta taubat. tolong kami. Apa salahnya kami minta tolong Kiselamat? Peggy, kau berbicara memang tidak ubahnya. Semua yang kau sampaikan adalah sebuah jebakan. Bolak-balik maksud kau? Agar apa? Aku tahu. Agar Bangkai Kiselamat dan saudara-saudaranya bisa mengikuti langkah dan jejak kalian. Itulah kemenangan sesungguhnya bagi kalian. Kau bilang Itulah apa? kemenangan sesungguhnya bagi kalian. Tidak mungkin Kiselamat. Ketika Kiselamat menjaga diskotik, ketika Bangkai ikut mengamankan babak, itulah kemenangan yang ingin kalian dapatkan. Tetapi kan tidak mungkin itu terjadi lagi. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kemarin juga kami teperkan. Yang jelas untuk beberapa hari ini pasti Bangkai akan mengatakan, iya Bos Kimun. Tidak mungkin, Peggy. Nanti aku akan memberi kata-kata pasti seperti itu. Tidak mungkin. Aku tahu bagaimana dahsyatnya madu dari Bangkai Lampung, bagaimana dahsyatnya serbuk dari Bangkai Lampung untuk menyembuhkan. Kalaupun dia terluka, tapi aku yakin itu hanya sekedar luka sedikit di tubuhnya. Ini. Wow. Bagaimana? Hah? Hah? Ayo, kita bertempur. Serahkan. Kalau kamu menggunakan pusaka, aku akan menggunakan pusaka. Tangan kosong. Tapi kalau kau ingin tangan kosong, aku pun akan tangan. Aku bukan pecundang dan ya curang seperti kalian yang katanya bertarung 1 lawan 1, tapi satu kompi kalian bawa dari Briho, Ateng, semuanya Janggar. Masa kalian bawa untuk menemui Bangkai Lampung. Itu bukan kesatria, bukan preman, bukan katanya orang hebat. Wajar Bos Kimun ajak Jangkar, aku Supeng, itu nabuhnya semua. Jadi wajar kami itu menghantam untuk mengikuti bos kami. Oh, jadi Kami wajar. kawal. Gak wajar juga Kiselamat menghantammu seperti ini. Kurang ajar, kan? Memang Kiselamat kurang ajar. Memang Kiselamat wajib kurang ajar di hadapan orang-orang yang kurang ajar seperti kalian. Kamu Ingat, kurang ajar. Mas untung gak ketemu denganku, ha? aku tidak peduli. Beruntung Kiselamat Boleh juga Kiselamat. membawa mustika dari Bunda Ratu. Seandainya Kiselamat ini melepaskan mustika ini dari tubuh Kiselamat, dan kau tidak menyangka bahwa setiap langkah Kiselamat ini, mustika ini tidak akan pernah lepas dari tubuh Kiselamat. Jadi kau sombong. Aku tidak pernah sombong. Aku tidak akan menggunakannya seandainya kau tidak menggunakan. Bukan kau tadi mengatakan bahwa kau itu mempunyai pusaka dari Bunda Ratu. Bunda Ratu mana? Hongkong, kau ke sana, ha? Terserah kau, Becky. Yang pasti Aku itu tidak digunakan pernah untuk- percaya denganmu Kiselamat. Sebelum kau ya menghantam dengan aku merasakan maksud aku gitu Kiselamat. Oh, kau tidak akan percaya. Aku tidak percaya itu. Apa? Kau sengaja kan? Bagaimana, Becky? Hah? Aku tahu. Aku tahu. Kau sangat percaya diri mendatangi kubu Kiselamat ini karena kau sudah dibekali pusaka dari Bos Kimon. Aku tahu. Tapi Kenapa? pertarungan ini, Peggy, hanya awal dari pertikaian sesungguhnya. Ingat ya, ketika kalian mengeroyok Bangkai Lampung, ketika dia akan menuju ke perkampungan atau ke suatu tempat yang ada di pinggir hutan ini, dan kalian hadang di jalan, itulah awal
dari kehancuran kalian. Aki pastikan Bang Gil tidak akan pernah tinggal diam. Mungkin sekali dia masih memberi kesempatan kepada kalian, tapi untuk kedua, ketiga, pasti tangan Bang Gil gatal juga untuk menghajar dari bosmu. Ingat itu. Gatal? Hah? Hei, Salman. Kau dengar baik-baik ya. Kau acapkan di otak kau ya. Apa yang harus kucamkan di otakku? Sampai kapanpun sebelum kalian tumbang dan tertanam di dalam ini, kami tidak akan pernah bisa terkalahkan. Oh, Bos Simon paling hebat. jadi bos Dimon ini paling hebat. Aki kira yang kau datangkan dari Gunung Tenggang, ketika kau membawa jangga ketika terluka yang bisa menyembuhkannya di Gunung Tenggang, Kiai Japar. Aki yakin Kiai Japar pun tidak ingin membantu kalian, tapi dia tidak tega melihat jangka terluka, makanya disembuhkannya. Beruntung Supeng segera bertemu Bos Kimun. Seandainya telat 1 hari, mungkin kau pulang dari Gunung Tenggang, Supeng sudah awarahum. Itu suatu rencana kami, Kisamat. Oh, Kami dan saya sudah mengatakan padamu, kami tidak akan pernah terkalahkan. kesombongan itulah awal kehancuran. Kesombongan itulah sifat-sifat iblis, Pegdi. Kesombongan itu yang mendapat kami semua harta. Oh, Harta yang kami dapat itu dari kesombongan. harta itu hanya titipan sementara, Pegdi. Jadi kalau kau hanya ingin mendatangi Gubuk Selamat, hanya ingin menyampaikan bahwa Bangkai Lampung sudah kalian tumbangkan, itu mustahil bagi kata di dalam pikiran besar. Aku tidak yakin. Fakta sudah menjalankan. Aki belum sempat bertemu dengan Bangkai Lampung. Sebenarnya apa yang terjadi? Tapi Aki mendapatkan kabar bahwa memang dia sempat kalian hadang suatu jalan. Tapi Aki yakin Bangkai bisa menumbangkan Bos Kimun. Ya. Sehebat apapun Bos Kimun tersebut. Bangkai Lampung sudah kami injak. Kemungkinan keadaan dia mungkin sekarat atau bagaimana aku tidak Apa tahu. kau katakan? Sekarat. Bukan aja buah. Tidak mungkin. Tidak mungkin Peggy sekarat. Sekarat. Aku yakin tidak mungkin dia sekarat, Peggy. Dia sekarat. Peggy, Kenapa? kita bicara baik-baik. Sebenarnya benar apa yang terjadi, Peggy? Oke, di sini kau duduk. Ayo. Apakah benar apa yang kau sampaikan tadi, Peggy? Bahwa Bangkai Lampung sampai terkapar dan kalian injak-injak. Tapi dengan satu syarat, Islam. Kau jangan mengak-mengak. Baiklah, Aki menyampaikan dengan perasaan tulus. Aku akan mengatakan segala-galanya. Katakan, Fakta yang Ustaz. berjalan. Apa Dan fakta kau tersebut? jangan mengak-mengak, ya. Aki tidak akan mengak-mengak. Sebenarnya apa yang terjadi dan Hmm. apa hasil dari ketika kalian menghadang dari Bangkai Lampung? Jadi kami bertemu dengan Bangkai Lampung, bukan bertemu, memang sengaja kami menemuinya. Karena dia sudah berjanji. Katanya tunggu waktu sebentar. Nah, dan waktu itu memang sudah waktunya bertemu dengan dia, menanyakan, tetapi dia masih menolak. Oh, jadi Disitulah kami akan bertempur dengan dia. itulah kebohongan yang kau ciptakan, Peggy. Bahwa kalian bertemu secara baik. Kalian menghadang Bangkai Lampung. Memang pantasnya di kebun lah menghadang dia. Bukan kalian bertemu baik-baik, tapi kalian hadang dia ketika dia membawa kendaraan bersama kameramen yang ingin menuju ke sebuah tempat. Lebih baik kau cek saja Bang Lampung, mungkin itu sekarat mungkin. Tadi seandainya Aki tidak disuruh mampir dari warga yang memotong korban, Bertemu. mungkin Aki sudah bertemu dengan Bangkai Lampung. Aki yakin dia ada di Padepokan, bahkan mungkin dengan Kau santri-santrinya. sudah kenyang makan daging korban? Alhamdulillah, Peggy. Alhamdulillah. Nah, nanti kau yakin jadi korban. Jadi Selamat. Kalau aku mau ya. Jadi kau itu lebih baik kau tuh ikutlah jalur kami. Sebelum nanti kau menyesal, Selamat, dan tinggal kalah dari Lampung itu ya. jadi Aki harus mengikuti jalur Aku kaki. kalau mau ini gubuk yang paling buruk kau ini akan kubakar ini. Kecil, Selamat. Oh, kau bakar. Ya. Gubuk Kiselamat ini kalau Kiselamat ikut malah kalian bakar. Hah, Peggy. Ini Kiselamat ya. Selagi hutan ini masih dipijak dari Kiselamat, tidak ada satu orang pun yang Aki izinkan untuk merusak dan menghancurkan gubuk ini. Karena Aki yakin inilah tempat-tempat ketika pencari makan ternak singgah, ketika orang pencari kayu singgah, bahkan mungkin ketika orang tersesat di hutan ini untuk bertanya. Disinilah Kiselamat memiliki saudara. Tapi ketika ini kau hancurkan, maka Peggy, tangan Kiselamat, tangan Kiselamat inilah yang akan menghancurkanmu, Peggy. Peggy. Gimana Kiselamat? Oke, begini saya Kiselamat ya. Kembali ke gubuk kau ini.
tidak akan kubakar. Tetapi satu syarat. Ada yang datang harus setor denganku. Bagaimana? Datang setor dengan Nanti aku setor dengan Bos Gimun, maksud saya. katakan dengan Bos Gimun tersebut. Ki Selamat tidak akan pernah patuh kepada dia. Termasuk kau Peggy. Jangan pancing kemarahan Ki Selamat yang benar-benar habis Peggy. Nanti dulu, kau jangan emosi Ki Selamat. Sabar Ki Selamat. Dari tadi ya. Tak perlu kau emosi-emosi Ki Selamat. Ya, kau bilang kan, ini gubuk bisa orang bersandar segala macam dan itu harus bayar denganku. Gini tidak akan kubakar. Kalau itu kau yang ayo. Jangan juga Peggy. Apa kah? Jangan kau pantik-pantik kemarahan dari Ki Selamat. Kenapa? Sabar ya. Kau katakan bakal dihajar. Aki masih sabar mendengarnya. Kau katakan semuanya setor kepadamu ikuti jejak Bos Gimun. Aki masih sabar. Tapi ini Peggy, Aki tidak akan pernah memberikan ruang kepadamu untuk berbuat sesuka hatimu di muka bumi ini. Kesabaran Ki Selamat ada batasnya. Apalagi ketika kau katakan Sabar. Sebatas paling juga segini ya. Hah? sombong sekali kau. Ayo, maju ke sini. Nah, karena di sana banyak jebakan yang buat kau nanti susah. Jangan sampai Aku tahu. tunggul kau malah menghantam tubuhmu sendiri. Ayo. Kau mau baiklah, Peggy. Akan ku ikuti kemauanmu, Peggy. Sekali lagi ku tanya, Peggy. Apakah benar kalian sudah menghadang dari Banggai Lampung? Benar sekali Ki Selamat. Oh, benar. Bagaimana kalian memperlakukan Banggai Lampung? Bagaimana kalian memperlakukan Benar Banggai kau. Lampung? Kami injak dia. Kalian injak. Kalian injak seperti ini. Kalian injak. Bagaimana? Kalian ini kau katakan kalian injak Banggai Lampung. Ini mau Peggy. Kurang ajar Selamat. Kalau sampai memang benar itu terjadi, Peggy, kau akan menanggung resiko yang sangat berat. Risiko apa? Kesalahan hanya di dia. Nanti kau Peggy. Agak sekian Selamat. Nanti kau Peggy. Hah? Ternyata masih ada kekuatan licik di tubuhmu, Peggy. Nah, ternyata kekuatan pusaka tersebut memang sudah menyatu dengan tubuhmu, Peggy. Kenapa? Walaupun tidak kau gunakan pusaka tersebut, tidak kau Selamat. Keluarkan seluruh ilmumu. Katanya kau tipunya dari Buddha Ratu. Ini bukan padaku lagi. Aku bisa menangkisnya dan aku bisa memusnahkannya. Sombong sekali kau, Peggy. Sombong sekali. Kau sudah menantang Bunda Ratu. Sudah kukatakan padamu, kesombongan itu sudah menjadi darah daging kami. Peggy, Ki Selamat ini mengulur-ngulur waktu agar pikiranmu berubah untuk menjadi orang baik. Saya tahu kau menginginkan waktu biar agak panjang, tahu saya. Hah? Karena matahari terbenam pun masih sangat jauh, Peggy. Peggy, aku sampaikan kepada kau. Bang Rey memberi kesempatan kepada kalian untuk bertobat tanpa iming-iming. Tapi ketika kalian mengancam, harus memberikan jawaban ya atau tidak. Hari itu juga Aki pastikan Bang Rey tidak akan pernah menerima tawaran dari kalian. Ingat. Justru itu Selamat, aku selalu mendatangimu. Aku selalu menjengukmu. Karena aku minta kau yang membujuknya. Aku yakin dia pasti mau, Selamat. Membujuknya untuk mengikuti jejak kalian, menjalankan perintah dari Bos Gimun. Otak kalian yang sudah miring, itu tidak mungkin terjadi dan itu tidak mungkin kami lakukan, Peggy. Apapun resiko. Bukankah kalian itu menginginkan kami bertobat? Bukankah kalian menginginkan kami untuk menjalani jalan yang benar? Peggy, duduk kau. Kita bicara baik-baik. Yang dimaksud bertobat itu, Peggy, ya, bertobat dari hati, bukan kalian mencari pengganti pekerjaan kalian. Kami dari hati. Cuma kan mubazir Ki Selamat, ya kan mubazir. Kalau memang ada usaha, ada pemasukan, ya kenapa tidak diambil lah? Begini saja, Peggy.
Aki akan sampaikan kepada Bangkai Lampung. Aki akan sampaikan kepada Bangkai Lampung. Kalian ya, kau yakin yang nyampai di Bangkai Lampung? Aki akan pastikan. Keadaannya mungkin di sekarang. Sombong sekali kau. Kami tinggalkan di bawah pohon dia. Jaga mulut nanti. Lihat, lihat. Ini mungkin tulang manusia yang menjadi korban dari tangan Kiselamat. Ketika Kiselamat masih berada di dunia hitam. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku takut? Aku tidak perlu ditakuti. Tapi agak katakan, katakan, di mana Bos Gimon? Apakah benar memang dia sudah menghajar dan mengeroyok Bangkai Lampung? Apakah benar kau sudah mengeroyok Bangkai Lampung? Sebelum kau bertemu dengan Bos Gimon, kau harus menghadapi kami dulu. Mau kau, ha? Rajar kamu senang. Kurang ajar. Kemana? Kemana Peggy tadi? Hei Peggy! Jangan lagi kau! Peggy! Jangan lagi kau! Ayo kameramen, kemana dia tadi? Jangan sampai apa yang terjadi di sini diketahui dari Bos Gimon. Karena aku yakin ya, Bos Gimon ini sengaja mengutus Peggy ke gubuk Kiselamat ini agar menyampaikan bahwa apa yang sudah terjadi tersebut menjadi peringatan bagi Kiselamat. Ayo kita cari kebakaran. Ayo, woi Peggy, mana kau Peggy? Ayo kameramen, kita cari kebakaran. Ayo, Peggy. Tapi kemana? Kameramen, hati-hati kameramen. Aku sangat yakin bahwa Peggy ini memang sengaja diutus dari Bos Gimon agar apa? Agar Kiselamat ini bisa menyampaikan kepada Bangkai Lampung dan menyampaikan bahwa kalau tidak mengikuti kehendak dari Bos Gimon, maka risiko berat yang akan diterima dari Kiselamat. Bahkan kemarin Bangkai Lampung sempat dihadang dan dikeroyok dari mereka. Ayo kameramen, jangan sampai mereka Peggy ini menemui dari Bos Gimon. Kita susul. Di mana keberadaan? Peggy! Apakah? Oh ini jalannya. Mungkin dia tidak jauh di sini. Ayo kameramen. Peggy, keluar Peggy! Aku kira dia akan tumbang, tapi ternyata pusakanya. Hoi Peggy, di mana kau? Ayo kameramen. Peggy, di mana kau? Gimon, keluar kau! Kalau memang kau bersama Peggy, keluar kau! Walaupun Kiselamat seorang diri, nyawa Kiselamat ini tidak akan pernah takut dengan kematian yang kau ancam dan kau berikan kepada kami. Ayo kameramen, kita datang. Di mana? Ayo kameramen, hati-hati kameramen. Tempat ini memang banyak sekali. Hati-hati kameramen. Oh, tapi apakah mungkin ke tempat ini? Hati-hati kameramen. Ayo kameramen. Ada apa ini ya? Astagfirullahaladzim. 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 Wah. Apa yang sudah menyerang mata Kiselamat? Karena tadi nampak ada seperti butiran ataupun apa yang berwarna merah menyerang mata Kiselamat, sehingga mata Kiselamat hampir saja tidak melihat apa-apa. Apakah ini juga yang digunakan dari Bos Gimon untuk mengalahkan Bangkai Lampung? Kenapa? Ketika mereka mengeroyok, tidak mungkin Bangkai bisa tumbang dari Bos Gimon. Aku yakin sekali bagaimana kekuatan yang diberikan dari Bunda Ratu kepada Bangkai Lampung. Tidak mungkin bisa semudah itu walaupun Bos Gimon ini menggunakan pusaka. Tapi ayo kameramen, kita cari saja kameramen. Di mana keberadaan kameramen? Ayo kameramen, hati-hati kameramen, hati-hati kameramen. Nampak ini. Bos Peggy nampaknya sudah sangat jauh. Kameramen, nanti segera datang ke Padepokan Bangkai Lampung ya. Aki ingin melihat kabar dari Bangkai Lampung, katanya dikeroyok. Tapi Aki yakin Bangkai Lampung tidak akan terjadi apa-apa, karena dia sepasti ketika dia yang katanya Peggy tadi ditinggalkan di tengah hutan. Aki yakin ya,
bangke itu menyiapkan madu serbuk yang selalu dia bawa, dan madu dan serbuk tersebut yang bisa menyembuhkan secara instan dari apa yang sudah terjadi di dalam tubuh kita. Karena madu tersebut sudah diberikan doa, bahkan sudah dikajah ataupun segala halnya yang dibuat dari Bangkai Lampung untuk membentengi dari Bangkai Lampung dan sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya ini. Maka dari itu kadang itu kan dia diberikan juga kepada para sahabat-sahabatnya, ya, agar apa? Agar tubuh kita menjadi lebih baik lagi dan pikiran kita menjadi lebih tenang lagi. Ayo kameramen, kita akan menyusul keberadaan ini kameramen ke Padepokan Bangkai Lampung saja, ya. Ya sahabat-sahabat, ikuti terus dari perjalanan Keselamat ya, dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan ya. Ya, hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Keselamat ya. Inilah yang terjadi ya, ketika kita membiarkan Perdi, Janggar, Supeng ya hidup ya, bukan berarti kita jahat. Kita tidak ingin menghabisi mereka, tapi kita ingin mereka bertobat dan sadar. Tapi ternyata tidak. Setelah tumbangnya satu demi satu guru dari mereka, mereka mendatangkan bos besar mereka yang selama ini bersembunyi ya, yang hanya menerima setoran-setoran dari mereka. Pantas saja mereka begitu angkuh dan sombong. Jangan-jangan bosnya tersebut ya masih ada kaitannya dengan keponakan Keselamat yang bernama Tesen. Karena aku yakin ya, karena Tesen sampai saat ini belum keluar ya. Aku yakin sekali licik-liciknya mereka ini ya. Sahabat-sahabat ya, doakan Keselamat, mudah-mudahan perjuangan ini akan membuahkan hasil dan kita akan dimudahkan dari Yang Maha Kuasa. Karena aku yakin sahabat-sahabat ini adalah orang-orang baik ya. Doa dari orang-orang baik itu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Keselamat yang tidak pernah lelah kita sampaikan, sayangi, muliakan kedua orang tuanya, kedua orang tua kita. Jangan pernah kita menjadi anak durhaka, karena ketika itu menimpa kita, maka muka dari Yang Maha Kuasa tidak akan lepas dari dunia sampai akhirat ya, karena orang tua adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Maka dari itu muliakanlah, walaupun kita berikan gunung, lautan, kita berikan kepada orang tua berikut dunia dan isi, tidak akan pernah kita bisa membalas jasa-jasa dari orang tua setetes air susu yang telah diberikan dari ibu kita. Maka dari itu jangan pernah gores hati ibu kita. Satu goresan maka muka dari Yang Maha Kuasa akan menerpa kita ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Apabila ada tutur kata Keselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas ya, Aki mohon maaf ya, karena Aki ini manusia bodoh, tempatnya salah, tempatnya hilap. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan sesungguhnya hanya milik Allah ya. Maka dari itu Aki apabila ada tutur kata yang tidak pas, Aki sekali lagi Aki sampaikan, Aki mohon maaf ya. Ya, karena kesalahan itu timbulnya dari Keselamat dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.